Ah, Nabi mengikuti mazhabnya Madinah, penduduk Madinah. Gak pernah mukuli istrinya. Apalagi memaki-maki, gak pernah sama sekali. Nah, jadi ya haraplah laki-laki Banyuwangi juga ini ikut penduduk mazhabnya Madinah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah ingkang kula hormati, sekedhik nyelatur saderengipun pengaosan dipun mulai. Ing mriki kula badhe ngaturaken kahanan bab penggalian dana untuk pembebasan tanah Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah ngantos ing injang menika dana ingkang mlebet inggih menika sekitar 87.825.000. Sepindah malih dana mlebet ngantos dinten menika 87.825.000 rupiah. Alhamdulillah. Mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken dumateng para jemaah kagem kepentingan pembebasan Masjid Al-Furqon menika dicatat kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Salajengipun monggo kita midhangetaken kajian injang menika ingkang dipun aturaken kalian Ustaz Muhammad Ayub. Dumateng panjenenganipun Ustaz, monggo dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Kaum muslimin, di saat seorang meninggalkan dunia ini, ada beberapa hal yang menjadi keinginan-keinginan mereka, tetapi keinginan-keinginan tersebut tidak akan pernah terwujud. Keinginan pertama kaum muslimin di saat orang meninggal dunia, saat jenazahnya sudah dipanggul oleh orang-orang, sedang dipanggul dan dibawa ke kuburan. Jika mayit tersebut orang yang soleh, maka dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kalau dia tidak soleh, maka dia akan berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha, aduhai celakanya dia, mau dibawa kemana orang ini. Kaum muslimin, meskipun kita berkata qaddimuni, qaddimuni, tetapi jika orang yang tidak mengenal sunnah yang merawat jenazah kita, maka dia tidak akan menyegerakan hal itu. Dia akan berjalan dengan lambat dan tidak mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa jenazah. Di mana arahan yang diarahkan oleh Nabi adalah berjalan dengan cepat, tidak berlari, juga tidak jalan santai, tetapi berjalan dengan cepat. Kemudian ketika mayit sudah berada di dalam lahatnya, malaikat sudah bertanya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya. Lalu kemudian dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya
Kemudian dia ditemani dengan satu sosok yang terlihat tampan, harum, di mana sosok itu adalah merupakan amal soleh dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hingga surga terlihat, bahkan dihamparkan permadani ke arahnya. Maka dia berkata, ya Rabbi, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa minta disegerakan? Karena begitu besarnya kenikmatan yang dia saksikan, dan dia sudah tidak sabar untuk bisa merasakan kenikmatan tersebut. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah sekedar harapan, keinginan yang tidak akan terwujud. Kemudian kaum muslimin, apalagi adalah mayit ini, kalau dia orang yang mati syahid, ya, dia akan minta kepada Rabbnya untuk dikembalikan lagi, agar dia bisa ikut berperang dan terbunuh. Ya, bahkan dia minta 10 kali untuk mati berulang-ulang atas besarnya nikmat yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Apalagi kaum muslimin, Nabi pernah melewati salah satu kubur yang ada di Madinah. Lalu Nabi bertanya, ini kuburan siapa? Katanya kuburan si fulan. Kata Nabi, salat 2 rakaat oleh pemilik kubur ini lebih dia sukai dibanding kehidupan dunia yang tersisa. Yani semua kemewahan-kemewahan dunia yang ada pada kehidupan kita ini yang masih tersisa, itu 2 rakaat lebih disukai oleh orang yang sudah meninggal dibanding segala bentuk kemewahan hidup ini. Apalagi kaum muslimin, ya bersedekah. Ya, mereka orang-orang yang sudah meninggal ingin dikembalikan ke dunia ini untuk bisa diberi kesempatan bersedekah. Nah, kaum muslimin, ada banyak lagi, ada berapa lagi keinginan-keinginan itu, tetapi sekali lagi keinginan-keinginan itu sudah tidak bisa terwujudkan lagi. Nah, senyampang Allah masih memberikan kehidupan kepada kita kaum muslimin, hal-hal itu masih bisa dilakukan, ya, maka lakukanlah. Hadirkan tekad yang kuat, lalu berupayalah untuk mewujudkannya. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua niat-niat baik, tujuan-tujuan baik yang kita niatkan ini bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh jika Anda sudah berniat lalu kemudian gagal mewujudkan niat tersebut, maka Anda sudah terhitung mendapatkan pahala jika Anda memang betul-betul uzur. Bukankah orang yang sakit dan orang-orang yang safar, mereka meskipun meninggalkan kebiasaan-kebiasaan harian mereka di saat mukim, di saat sehat, itu tetap dihitung sebagai suatu kebaikan untuknya. Demikian kaum muslimin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk hadis ke 699. Masih di bawah bab doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ubaid bin Rifa'a Az-Zuraqi an abihi qala lamma kana yawma Uhud, ketika selesai pertempuran Uhud, di mana kaum muslimin mendapatkan cobaan pada pertempuran tersebut. Juga kaum muslimin mengalami kesedihan yang mendalam, dan juga yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada kurang lebih 70 orang yang syahid di perang Uhud, termasuk orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada sahabatnya untuk mengerjakan salat berjamaah, ya, di mana tubuh kaum muslimin pada waktu itu benar-benar
di samping dari sisi batin mereka terpukul, dan juga fisik mereka juga penuh dengan luka, sehingga diceritakan bahwa mereka solat dengan solat duduk. Ya, jadi ketika selesai perang Uhud, wan kafa'al musyrikun, dan orang-orang musyrik sudah kembali, ya sudah pada pulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawu, berbarislah dengan rapi, hatta usniya ala rabbi azza wa jalla, sehingga aku akan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dari kalimat ini saja sudah menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi beliau yang sudah seperti itu, masih memberikan pujian dan sanjungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pujian dan sanjungan bukan hanya kita di saat senang, tetapi kita juga di saat sulit, di saat mendapatkan musibah, di saat sempit, kita juga tetap memberikan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat-kalimat ketika Nabi mendapatkan sebuah kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau ada dalam kondisi sulit, lalu ditanya tentang kondisi beliau, maka beliau menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Bahkan ketika kita dapat musibah kematian, maka disyariatkan juga mengucapkan alhamdulillah, baru beristirja setelah itu. Allah bertanya kepada malaikatnya, apa yang diucapkan hamba itu ketika putranya atau kekasihnya meninggal? Katanya dia memujimu ya Allah. Kata Allah, kalau begitu buatkan rumah di sorga dan namakan rumah itu dengan nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah pujian. Baik, kaum muslimin. Lalu fasaru khalfahu sufufan. Lalu mereka pun membuat beberapa saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengerjakan salat. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdoa. Apa doa beliau? Mari kita dengarkan keindahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepasrahan, ketabahan dan pemasrahannya segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, segala puji itu untukmu seluruhnya. Segala pujian itu untukmu. Allahumma la qabida lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan untuk sesuatu yang engkau lepas atau sesuatu yang engkau hamparkan. Yakni kaum muslimin, jika Allah Subhanahu wa taala hendak melapangkan jalan seseorang, hendak meluaskan rezeki seseorang, dan yang semakna dengan itu, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menyempitkannya. Ya. Anda bisa ambil pelajaran dari kisah keinginan orang-orang kafir Quraisy untuk meringkus Nabi dan membunuh Nabi, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari mana? Dari Mekah. Karena akibat beliau banyak orang-orang yang sudah mulai berhijrah ke Madinah. Ya, ini biangnya harus dituntaskan. Lalu mereka mulai melakukan pengepungan. Mereka membuat makar dengan mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik di setiap suku. Lalu kemudian mereka mengepung Nabi di malam hari.
Namun sekali lagi, sebesar apapun usaha manusia untuk memudaratkan seseorang, namun jika tidak mendapat izin dari Allah, maka itu tidak terjadi. Justru sebaliknya, ketika mereka mempersempit area Nabi, justru Allah membuat mereka tertidur. Lalu Nabi keluar dari rumahnya dengan melenggang kangkung. Ya. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana para pengkhianat-pengkhianat itu ingin menghabisi Isa al-Masih. Ya. Dan mereka memberikan informasi kepada penguasa di masa itu tentang keberadaan Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa dikepung, justru pengkhianat itu dirubah wajahnya menjadi wajah Nabi Isa, sehingga Nabi Isa pun bisa lolos dari kepungan Yahudi. Baik. Kemudian wala muqarriba lima ba'atta. Tidak ada yang bisa mendekatkan untuk sesuatu yang engkau telah jauhkan. Ya, Anda bisa mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana ketika Ashabul Kahfi tidur di dalam gua, istri-istrinya, kerabat-kerabatnya, ya, Ashabul Kahfi ini ingin mengeluarkan para Ashabul Kahfi itu dari gua tersebut. Tetapi setiap kali orang datang ke gua itu, ya, mereka melihat fisik daripada Ashabul Kahfi, mereka ketakutan sehingga tidak ada yang berani mendekat. Ya. Begitu inginnya sang istri bisa mendekat kepada suaminya, tetapi Allah pisahkan, Allah jauhkan mereka dengan waktu, walaupun jarak dekat, tetapi terpisahkan dengan waktu yang begitu jauh, sehingga yang ini mati lebih dulu, kemudian Allah menghidupkan kembali Ashabul Kahfi ini setelah 300 tahun berikutnya. Bayangkan kaum muslimin. Begitu juga Yusuf dengan siapa? Dengan ayahnya. Yusuf dengan ayahnya. Begitu kuatnya keinginan ayahnya untuk mendapatkan Nabi Yusuf, agar bisa mengembalikan Yusuf ke pangkuan sang ayah. Sekeras apapun usahanya, ya, tetap jika Allah sudah berkehendak untuk menjauhkan seseorang, maka juga tetap akan terus jauh. Nah, jadi ini makna dari wala muqarriba lima ba'atta. Dan sebaliknya, wala muba'ida lima qarrabta. Dan tidak ada yang bisa mendekatkan, tidak ada yang bisa menjauhkan untuk sesuatu yang engkau dekatkan, ya Allah. Ya, kalau mau lihat contoh sejarah, ya, ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa, di mana penguasa di masa itu mereka membunuh setiap anak kecil dengan gang. Ada gangnya. Tahun ini membunuh, gang berikutnya prei. Setelah itu membunuh, berikutnya prei. Ya, sehingga ketika Nabi Musa lahir, itu masa di mana keluar aturan pembunuhan. Ketika lahir Harun, itu di masa lagi prei pembunuhan. Nah, seperti itu kata para ahli tafsir. Ya. Nah, untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, ibunya mendapatkan ilham untuk membuang Musa ke sungai Nil. Kalau hitung-hitungan, ini sama artinya menjauhkan antara sang anak dengan si ibu. Kalau hitung-hitungan, bayangkan kalau dibuang ke sungai, ada kemungkinan dia akan mati, atau dia akan menjauh, bahkan mungkin sampai ke lautan. Ya, sampai ke laut. Tetapi subhanallah, malah dia dipungut oleh istrinya Fir'aun. Lalu kemudian sang anak rewel cari orang yang bisa menyusui dia. Ya. Semua orang yang menyusuinya nggak ada yang tepat. Nggak ada yang tepat. Yang tepat adalah ibunya sendiri. Lalu kemudian didatangkanlah ibunya ke istana. Makanya ya Allah, tidak ada yang bisa menjauhkan sesuatu yang sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah.
Ya, apakah itu kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Nggak ada kaum muslimin orang yang bisa memberi. Anda sakit, ya, Anda sakit, Anda sekalipun mendatangkan dokter spesialis dari negara manapun, atau Anda membawa si sakit ke rumah sakit Singapura atau ke Malaysia atau kemana lah yang Anda inginkan, jika Allah Subhanahu wa taala mencegah kesehatan itu, maka nggak akan pernah sembuh, akan terus sakit, bahkan mungkin akan berujung pada kematian. Begitu juga dengan masalah rezeki, ya. Kalau memang sudah ditetapkan rezeki orang ini sempit, walaupun keluarganya di kanan kiri sudah nyumbang, ya, ngumpul uang, dibuatkan toko, kalau memang sudah pada dasarnya rezekinya memang disempitkan, maka upaya itu maka akan tetap berujung kepada kesempitan. Nah, demikian kaum muslimin. Wala mani'a lima ataita, dan juga tidak ada bisa mencegah apa yang engkau berikan. Ya, rezeki, kesehatan, bahkan termasuk kemenangan. Kalau sudah wayai menang, ya akan menang. Sekuat apapun pihak lawannya, tetap akan kalah. Ya, lihat Nabi Musa alaihissalam, ya, Musa dan kaumnya. Ya, lawannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Berhadapan dengan Musa alaihissalam, dengan orang-orang Bani Israel yang tidak memiliki senjata, orang-orang lemah, secara mental pun sudah rapuh, ya, sudah rapuh, ya. Apalagi ketika mereka sudah dikejar-kejar dan saat berhadapan antara lautan dengan tentara Fir'aun, ini betul-betul kondisinya, mental mereka sudah benar-benar hancur, ya. Namun Nabi Musa tampil dan mengingatkan kepada mereka bahwa wal aqibatu lil muttaqin, wahai kaumku, sesungguhnya kesudahan yang baik, akhir dari sesuatu yang baik ada diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Musa memotivasi bahwa akhir dari sesuatu berujung pada kebaikan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan jalan keluar bagi bagi Nabi Musa alaihissalam. Bagi Nabi Musa, Allah memberikan jalan keluar dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi sesuatu yang memang sudah Allah hendak memberikan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, dan sebaliknya. Allahumma bsut alaina barakatika min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, cucurkanlah, bentangkanlah, karuniakanlah kepada kami sebagian dari keberkahan-Mu, sebagian daripada rahmat-Mu, keutamaan-Mu dan rezeki-Mu. Kaum muslimin, kalau empat ini sudah ada pada orang, maka orang ini sudah tidak butuhkan apa lagi, yaitu keberkahan hidup, ya, keberkahan segala sesuatu, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan dari Allah, kemudian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazulu. Ya Allah, aku meminta kepadamu nikmat yang kekal abadi. Ya, nikmat kekal abadi itu kaum muslimin, ya, surga. Ya, itulah kenikmatan yang kekal lagi abadi. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal ailah. Ya Allah, aku minta kepadamu kenikmatan pada hari kesulitan. Ya, maksudnya hari kesulitan itu mungkin saat di PHK, kemudian saat misalnya pandemi, atau mungkin ada krisis moneter misalnya, itu kan hari-hari yang sulit. Nah, dalam kondisi sulit seperti itu, kita tetap diberikan kenikmatan.
Nah, minta tetap diberikan kenikmatan. Baik. Kemudian wal amna yaumal khaufi, dan aku minta diberi rasa aman di hari yang hadir rasa ketakutan pada orang-orang. Ya. Jadi saat kondisi negara kacau, kita minta diberi rasa aman. Kaum muslimin, kebutuhan dasar manusia adalah dua, yaitu kebutuhan makan dan rasa aman. Dua ini harus ada, selalu bergandengan. Aman tapi lapar, masalah, bisa terjadi kekacauan. Kenyang tapi tidak aman, nah bisa juga jadi penyakit komplikasi. Mangan tapi tidak aman, ya seperti yang kita gambarkan, ada kambing didekatkan dengan harimau, ya, atau singa. Singanya diikat di pohon, sementara kambingnya di situ diberi makan. Nah, ya nggak enak makannya, walaupun makan rumput sebanyak-banyaknya, ada harimau di situ delik terus, ya akan menjadi takut. Ya, jadi rasa aman dan terpenuhnya kebutuhan perut, maka itu adalah merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Lihat kaum muslimin di Sudan sekarang, apa yang menimpa saudara kita. Ya, kalau di Gaza ini sudah menjadi pembincangan kita dalam setiap saat. Tapi kalau yang di Sudan, ya, hampir luput perhatian kaum muslimin, hampir luput perhatian dunia terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sudan, yang setiap hari dibantai. Ya, setiap hari dibantai. Bahkan di akhir Oktober kemarin, hanya dalam masa 2 atau 3 hari, dalam catatan resmi, itu masyarakat yang terbantai ada 2.000 atau 3.000 orang. Itu catatan resminya. Yang tidak resminya puluhan ribu. Siapa yang terbantai? Kaum muslimin sendiri. Siapa yang membantainya? Ya orang Islam juga. Siapa yang dibantai? Ya orang Islam juga. Membantai dan dibantai adalah kaum muslimin. Karena apa? Ya perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan kaum muslimin, ya, sehingga mengorbankan darah-darah kaum muslimin. Nah, itu di Sudan. Masya Allah, Sudan ini di sana banyak etnis Arab yang hidup, ya, etnis Arab yang berkulit hitam. Makanya namanya Sudan. Sudan ini ya orang-orang negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang yang berkulit hitam. Bahasa mereka, bahasa Arab mereka itu fasih betul. Ya. Di sana alhamdulillah banyak universitas-universitas Islam. Ya, di Khartoum, ya, di ibu kotanya. Bahkan kita orang Indonesia ini banyak belajar di sana. Banyak juga orang-orang yang tamat dari Al-Azhar untuk mengambil S2, itu ngambil di Sudan. Bahasa mereka Masya Allah fasih betul. Ya, bahasa. Dan mereka orangnya Masya Allah sopan. Anda kalau bertemu dengan orang Sudan, mereka tidak suka langsung masuk ke inti pembicaraan. Pasti mujamalahnya berbahasa-bahasanya dulu banyak. Apa kabar? Apa kabar orang tua? Apa kabar anak? Ya tetangganya ya piye? Cerita banyak baru masuk ke tema. Kalau kita kan cuma 1-2 kalimat langsung ke intinya. Kalau mereka Masya Allah begitu lama baru kemudian. Mereka sedang diuji sekarang kaum muslimin dengan kelaparan, dengan pembunuhan, rasa tidak aman dan lain sebagainya. Dan Sudan ini negeri subur, negeri kaya. Itulah sebabnya mengapa peperangan-peperangan yang terjadi di sana tidak murni antar warga, ya, tetapi juga ada sokongan dari negara-negara luar. Sokongan dari negara-negara luar. Dulu Sudan ini masuk di wilayah Mesir, bergabung dengan Mesir. Makanya disebut Masri wa Sudan. Ya, Mesir, Sudan. Lalu kemudian berbagai macam konflik bla 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 bla, akhirnya terpisah. Ya. Kemudian penjajah di sana yaitu Inggris dan Prancis juga mempertajam konflik di sana dengan membagi wilayah, ada Sudan Selatan, ada Sudan Utara. Sudan Utara ini memang sudah kehidupan masyarakatnya sudah maju, berkembang pesat, ya, dan orang-orangnya sudah tersentuh kemodernan. Sementara yang selatan ini, yang suku-suku asli orang Sudan, mereka hidup penuh dengan keterbelakangan. Nah, lalu kemudian oleh Inggris dimasukkan Injil ke dalam.
ajaran-ajaran Nasara dimasukkan ke dalam. Nah, sehingga yang awalnya Sudan ini bersatu, ya yang selatan akhirnya ingin memisahkan diri karena mereka merasa bahwa mereka tidak sama dengan orang-orang yang ada di Sudan Selatan, Sudan Utara. Akhirnya selalu terjadi pertempuran, akhirnya merdekalah Sudan Selatan. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan lalu kenapa terjadi perang saudara di sana? Ya, seperti antum ketahui bahwa dulu ada seorang yang berhasil mengkudeta pemerintahan yang bernama Umar Bashir. Nah, terkenal dulu itu tahun 90-an. Namanya Umar Bashir. Umar Bashir ini dia melakukan semacam keributan di wilayah Sudan Selatan. Ingin menyatukan Sudan Selatan masuk ke dalam memberantas pemberontakan yang ada di Sudan Selatan. Namun ini menjadi sorotan dunia, sehingga Umar Bashir menjadi sorotan dunia. Nah, Umar Bashir menolak itu, bahwa dia tidak terlibat dalam pertikaian yang ada di Sudan Selatan, sehingga dia mengangkat satu milisi, ya, yang disebut dengan Janjawid. Ada namanya milisi di sana namanya Janjawid. Lalu dialah yang diperintahkan oleh pemerintah Sudan untuk berada di barisan depan di Sudan untuk melakukan kekacauan ini, sehingga dunia internasional menuduh bahwa ini adalah Janjawid. Maunya Umar Bashir, bahwa yang melakukan adalah Janjawid. Nah, kemudian setelah itu kaum muslimin, Janjawid dan pasukan-pasukannya direkrut oleh pemerintah masuk ke Sudan Utara. Nah, sehingga Umar Bashir ini istilahnya punya militer khusus, ya, pengawal pribadi, sehingga kudeta-kudeta yang datang dari militer itu bisa diminimalisir, ya, karena kadang sering ada kudeta di sana, ada kudeta dan kudetanya kadang datang dari militer. Nah, untuk menutupi kekhawatiran ini, maka dibentuk badan militer yang lain, pengawalnya presiden yang bisa melindungi kepentingan Presiden Umar Bashir pada waktu itu. Jadi ada penyimbangnya. Nah, kalau ini mau kudeta, ini ada maju, aman. Tetapi sesuatu yang dia tidak duga adalah adanya pemberontakan dari masyarakat. Ketika krisis ekonomi, krisis ini, krisis itu, di demo terus sampai demo berjilid-jilid, hingga akhirnya dua badan militer ini yang pemilik pemerintah yang disebut dengan SAF, kemudian yang bentukan daripada Umar Bashir yaitu RSF yang dari Sudan Selatan, itu akhirnya bersepakat untuk menjatuhkan Umar Bashir. Ya, yang peliharaannya kok malah menjatuhkan. Ya, di kudeta akhirnya beliau jatuh, digantikan dengan presiden baru. Nah, presiden baru ini pintar, bagus dalam mengelola negara, dan dia punya ide untuk menyatukan, ya, militer pemerintah dengan militer buatan Umar Bashir. Tapi ternyata ide ini ditolak, karena kalau disatukan berarti ada orang yang jabatannya hilang. Nah, ini kaitannya dengan jabatan. Nah, akhirnya presiden ini jatuhkan juga. Nah, jatuhkan. Setelah ini jatuh, ini bertikai. Ayo gabung wes ke punya pemerintah, tidak mau. Nah, akhirnya solusinya adalah perang. Nah, kalau sudah perang ini, siapa yang dilibatkan kaum muslimin? Misalnya tentara-tentara itu dilibatkan, ya. Apalagi warga sipil pasti akan menjadi korban kalau sudah ada pertempuran seperti ini. Nah, akhirnya kaum muslimin terjadilah pertempuran hebat antara pasukan bentukan Umar Bashir dengan punya pemerintah. Pemerintah ini konon didukung oleh Mesir, sementara yang pemberontak ini didukung oleh Dubai. Ini kan beritanya santer sekarang, Dubai yang melatar belakangnya hal itu. Dan di 2003 kemarin ini, ya, terjadi pengepungan besar-besaran karena pasukan pemerintah sudah terdesak di mana-mana, sehingga mereka menjadikan Al-Fasir, yang kita sering namanya Al-Fasir, itu jadi benteng utama mereka, ya. Dan di sana ada ratusan ribu bahkan jutaan kaum muslimin ada di dalam wilayah Al-Fasir itu. Nah, dilakukanlah pengepungan sampai 18 bulan. Anda bayangkan suatu negeri dikepung, gak boleh ada alur masuk, keluar masuk untuk perdagangan atau apa bantuan, gak boleh ada masuk. Anda bayangkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di dalamnya.
Ya, akhirnya mereka hidup penuh kelaparan. Ya, sudah makanan sudah serba apa adanya, mereka makan dedaunan, mereka ini dan sebagainya. Hingga di penghujung Oktober kemarin 2024 ya, 2025 terjadi pengepungan besar-besaran dan pasukan pemerintah akhirnya kabur. Ya, kabur. Dan itu adalah benteng terakhirnya pasukan pemerintah. Akhirnya dikuasai oleh RSF ya, dari Janjawid ini. Nah, akhirnya ketika mereka masuk ke dalam wilayah Al-Fasir ini, maka mereka mulai melakukan pembantaian. Ya, tidak kenal mau muslim, mau laki-laki, mau perempuan. Banyak wanita-wanita yang diperkosa, anak kecilnya dibunuh. Nah, ini peristiwa yang amat menyedihkan kaum muslimin. Yang membantainya adalah ya muslim, ya, dan yang dibantai juga adalah muslim. Nah, yang itu tadi paling mengejutkan, begitu banyak ternyata negara-negara yang berikan sokongan di balik itu. Kenapa? Karena Sudan ini adalah negeri kaya rupanya, amat kaya. Kalau dimaksimalkan pertaniannya, itu bisa mencukupi benua Eropa. Ya, apalagi di lahan-lahan mereka itu terkandung emas yang sudah tua, dan uranium, bahan bakarnya rudal dan lain sebagainya. Bagaimana negara-negara lain yang tidak tertarik? Jadi kita ini seperti memang makanan yang berada di atas meja makan yang diperebutkan. Jadi ini belum selesai, sudah lagi terjadi. Jika ini sudah, akan juga terjadi di negeri-negeri yang lainnya. Ya, jadi doakanlah saudara-saudara kita ini kaum muslimin. Setiap Anda berdoa untuk saudara-saudara kita di Sudan, bagaimana sulitnya kondisi mereka di saat ini. Kemudian kaum muslimin, Allahumma a'idhan bika min su'i ma a'taitana. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan apa yang engkau berikan kepada kami. Ya, misal contoh sederhana kaum muslimin, Allah berikan rezeki kepada kita, alhamdulillah, harta melimpah. Nah, ada keburukan yang terkandung dalam rezeki tersebut. Kadang rezeki ini kita gunakan untuk menyokong kebatilan, untuk mendanai kebatilan. Tidak mau bayar zakat, tidak mau menunaikan hak-hak orang lain. Ya, istri mesti diberi nafkah, nggak diberi nafkah. Orang tua yang mesti diberi bantuan, nggak diberi bantuan. Nah, ini yang dimaksud dengan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang engkau berikan kepada kami. Ya. Wa syarrin ma mana'ta minna, dan keburukan apa yang engkau cegah dari kami, dan keburukan apa yang engkau cegah dari kami. Yakni semisal kaum muslimin kedengkian, ya, kedengkian, kekalahan, kefakiran, hingga menjadi terhina, lemah, dan seterusnya. Kemudian Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai keimanan, alias timbulkanlah rasa cinta kepada kami iman itu. Wa zayyanahu fi qulubina, dan jadikan keimanan itu sebagai hiasan hati kami. Ya, jadi keimanan kaum muslimin dibuat kita mencintai keimanan. Ya, dan dijadikan sebagai sesuatu yang menghiasi hati kita. Sebab kalau iman ini menghiasi hati kita, maka insya Allah itu akan tampak pada zahir kita. Tapi kalau keburukan ini yang menghiasi hati kita, maka insya Allah juga akan terpancar dari zahir kita keburukan-keburukan. Makanya kaum muslimin, kata Nabi, ketahuilah di dalam hati manusia itu ada mudghah. Apabila dia baik, maka baik seluruhnya. Apabila dia rusak, maka rusak seluruhnya. Maka kaum muslimin, jika tingkah laku kita ini aneh-aneh, gemar berbuat dosa, suka berbuat maksiat, suka berkumpul dengan ahli maksiat, maka segera koreksi diri tentang keimanan kita ini. Koreksi diri. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, lanjutan doanya, wa karrihu ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, buat kami ini benci kepada kekufuran,
kefasikan dan kemaksiatan. Nah, jadi kaum muslimin, bukan kita ini hanya sekedar berupaya meninggalkan kemaksiatan. Itu bagus, tapi masih belum sempurna. Jadi Anda membaca hadis-hadis Nabi, lalu Anda bertekad, saya akan meninggalkan ini. Oh, ini tidak boleh ternyata, saya akan meninggalkannya. Oh, ini dilarang, saya akan meninggalkannya. Ini haram, saya akan meninggalkannya. Ini bagus, tekad ini bagus. Tetapi Anda perlu menyempurnakannya dengan apa? Dengan berdoa. Kalau misalnya Anda ahli hisab, suka ngerokok misalnya, jangan Anda hanya berpikir, wah ini tidak bagus untuk jantung, saya nggak mau merokok, ini bisa membuat impoten, saya nggak mau merokok, nggak usah wes. Ya. Kalau Anda ingin sempurna meninggalkan sesuatu kaum muslimin, sempurnakan dengan doa. Buat, ya Allah, buat aku benci dengan rokok ini. Buat aku tidak selera, buat aku tidak suka dengan rokok ini. Insya Allah kaum muslimin, dengan doa-doa ini akan memudahkan Anda meninggalkan kebiasaan buruk Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Madinah, beliau berdoa, ya Allah, buat aku mencintai kota Madinah ini sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Akhirnya beliau betah di Madinah. Nah, kalau anak-anak antum mondok juga misalnya ya, taruh di pondok titip, Ustaz, tolong anak saya disuwu Ustaz biar betah misalnya. Kan banyak orang-orang tua gitu datang ke dukun suruh nyuwu anaknya biar betah di pondok. Enggak begitu kaum muslimin. Anda sebagai orang tua berdoa kepada Allah. Anda berkata, ya Allah, buat anak saya betah di pondok ya sebagaimana betahnya dia di rumah. Ya, tapi kalau dia tidak betah di rumah, jangan doa kayak ngono. Ya. Cari tempat-tempat yang dia betah, yang dia suka. Ya Allah, sebagaimana dia mencintai rumahnya, buatlah dia mencintai pondoknya. Ini insya Allah satu langkah untuk membuat anak-anak kita betah di pondoknya. Ya Allah, buat dia mencintai guru-gurunya sebagaimana dia mencintai orang tuanya. Nah, perhatikan kaum muslimin, doa, sekali lagi doa kaum muslimin punya peran besar dalam kehidupan kita. Ya, lihatlah Nabi kita. Ya, dalam kondisi seperti ini, susah seperti ini, masih menyempatkan untuk berdoa. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang terbimbing. Langkah-langkahnya terarah, bukan jalannya tawur, tidak jelas pandangan hidupnya, minta dibimbing. Kemudian, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira hazaya wala maftunin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Wa ahyina muslimin, hidupkan kami juga dalam keadaan Islam. Jadi matinya Islam, hidupnya juga Islam. Kemudian wa alhiqna bis-shalihin, dan satukan kami dengan orang-orang soleh, bukan orang-orang pemaksiat. Bersatu dengan orang-orang soleh. Ghaira hazaya wala maftunin. Jangan engkau jadikan kami, jangan engkau jatuhkan kami pada kehinaan, dan jangan pula jatuhkan kami kepada fitnah. Kehinaan itu kaum muslimin bisa saja berupa kekalahan, lalu kemudian terhina oleh musuh, atau boleh saja karena kemaksiatan, lalu kita terhina dengan kemaksiatan. Jangan jauhkan pula kami dari berbagai macam fitnah. Bisa fitnah dunia, bisa fitnah syubhat, bisa fitnah syahwat, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lain. Subhanallah, indah betul ini potongan doa ini. Wafatkan dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Sebab kalau kita hidup dalam keadaan Islam, maka disitulah kesempatan kita untuk mendulang kebaikan-kebaikan. Beda halnya kaum muslimin, misalnya wafatnya Islam, mungkin 1-2 hari masuk Islam, 1-2 hari masuk Islam lalu mati. Ya, dibanding orang yang awal kehidupan dia,
awal balik dia, ya awal balik dia sudah mengenal Islam, dia sudah mengenal sunnah, lalu kemudian dia mengamalkan hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Oh, istimewa. Dia sudah mengumpulkan banyak pundi-pundi kebaikan di masa hidupnya. Tetapi kaum muslimin, tidak juga berarti bahwa putus harapan bagi orang yang sudah umur 60-70 tahun baru mengenal sunnah. Dia berkata, duh, sudah mungkin kurang 10-5 tahun lagi mati. Ya, kematian sudah depan mata, wes pasrah. Nggak begitu juga kaum muslimin. Justru kaum muslimin, Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu amat bergantung di akhirnya. Jadi kalau seandainya di usia-usia seperti ini kaum muslimin, Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah itu terus Anda bisa istiqomah dengan kebaikan-kebaikan itu sampai meninggal dunia. Ya, itu sudah bagus sekali kaum muslimin. Baik. Allahumma qatilal kafarah alladzina yasudduna an sabilik. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, dan yang mendustakan rasul-rasulmu. Waj'al alaihim rijzaka wa azabak. Ya Allah, hukumlah dan siksalah mereka. Hukumlah dan siksalah mereka. Allahumma qatilil kafara alladzina utul kitaba ilahal haqq. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang pernah diberikan kitab, Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya. Demikian kaum muslimin, doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mendapatkan kesulitan dalam atau tanda petik kekalahan. Sebenarnya tidak disebut juga kekalahan. Ya, karena sekali lagi kaum muslimin, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bergandengan kaum muslimin. Anda di satu hari mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bersamaan dengan itu ada kebaikan tersimpan di sana. Ada kemudahan yang Allah simpankan di sana. Nabi betul terlihat kalah di pertempuran Uhud. Tetapi mereka-mereka yang kalah dalam pertempuran ini telah mengambil sebuah pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan mereka. Bahwa mentaati pemimpin adalah sebuah keharusan. Bahwa mentaati Nabi adalah kemenangan. Melanggar aturan Nabi adalah kekalahan. Lihat. Dan Anda masih ingat bagaimana Nabi berpesan kepada pasukan pemanah. Apapun yang terjadi, apapun, bahkan sekiranya musuh sudah lari tunggang langgang, maka kalian tidak boleh turun dari bukit ini. Dan ketiga pesan Nabi itu tidak diindahkan, maka keluarlah, terjadilah musibah itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita dalam rumah tangga ini juga selalu introspeksi diri. Ini kok rumah tangga kita sering ribut, sering berantem, apa masalahnya? Apa masalahnya? Nah, kaum muslimin, boleh jadi aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul itu belum totalitas kita jalankan dalam rumah tangga kita. Besar kemungkinan seperti itu. Ya. Ketika Nabi SAW berkata, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Ya. Di mana Nabi menyabdakan ini ketika orang-orang wanita, para wanita-wanita mengadu kepada Nabi tentang suami-suami mereka yang kasar, yang suka mukuli. Lalu Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kaum muslimin, ingat baik-baik bahwa pernah suatu hari Umar memberikan saran kepada istrinya, lalu istrinya membantah. Kaget Umar. Baru kali ini Umar memberikan suatu saran, masukan, istrinya membantah, meninggikan suara. Ya. Karena kaum muslimin, antara Mekah Madinah itu punya kebiasaan yang berbeda. Orang-orang Mekah itu laki-lakinya mendominasi. Ya, power suaminya terlalu kuat. Jadi istrinya itu nunduk, selalu enggak mas. Besok gini, enggak. Kamu tidak boleh gini, enggak. Itu penduduk Mekah. Ya.
Jadi suaminya keras, laki-laki mendominasi. Sebaliknya, Madinah, ya, istri-istri yang mendominasi, suaminya yang enggeh. Itu penduduk. Nah, ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dan mereka sudah mulai berinteraksi antara penduduk Mekah, penduduk Madinah. Ini setidaknya mulai mempengaruhi wanita-wanita Mekah. Lihat loh, kok istrinya kok malah powernya lebih kuat daripada suami. Sudah, mereka juga mulai terpengaruh. Nah, hingga suatu hari Umar datang ke rumah memberikan masukan kepada istrinya, dibantah sama istrinya. Kaget Umar. Apa yang kau lakukan ini? Katanya, ya Umar, apakah engkau tidak melihat juga istri-istri Nabi SAW, ya, sampai ada di antara mereka yang memboikot Nabi, mendiamkan Nabi seharian. Bayangkan, biasanya istri tidak begitu kaum muslim, ini malah berani mendiamkan Nabi dalam sehari. Kata Umar, apakah itu betul? Jangan-jangan Hafsah yang melakukan itu, ya, putrinya. Maka Umar pun datang memarahi putrinya Hafsah. Nah, coba Anda lihat, Nabi lebih cenderung kemana dalam berinteraksi dengan istrinya? Nabi lebih cenderung mengikuti mazhabnya penduduk Madinah, ya. Istrinya meninggikan suara, malah Nabi didiamkan seharian. Nabi nggak mukul, ya. Nabi menghadapinya dengan sabar. Nabi mengikuti mazhabnya Madinah, penduduk Madinah. Gak pernah mukuli istrinya, apalagi memaki-maki, gak pernah sama sekali. Nah, jadi ya haraplah laki-laki Banyuwangi juga ini ikut penduduk mazhabnya Madinah lah. jangan yang mendominasi, yang istri selalu ini. Jadi biarkan aja istri mungkin meninggikan suara di satu waktu, mungkin menentang pendapat kita, ya bersabar sajalah, ya, bersabar dengan hal-hal seperti itu. Nah, baik kaum muslimin. Jadi inilah sikap yang diambil oleh Nabi dan para sahabat, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Anda mungkin menemui kesulitan di satu sisi, tapi Allah memberikan kemudahan di sisi yang lain. Makanya asa antakrahu syai'an. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tetapi ada banyak kebaikan di balik itu. Anda benci sama istri, Anda tidak suka sama istri, ada berapa kelakuan dan sifat yang tidak menyenangkan, tapi bersabar. Mudah-mudahan di balik itu Allah memberikan banyak kebaikan. Lahir anak-anak penghafal Al-Quran, ya, lahir anak-anak yang soleh, yang manut kepada kedua orang tuanya, ya, yang tidak brutal, ya, mau hadir di pengajian-pengajian. Kan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Nah, demikian kaum muslimin. Bab ad-du'a'u indal karbi. Bab doa di waktu mengalami kesulitan. Nah, ini penting ini. Waktu galau, waktu sulit. Yang namanya hidup ini, kesulitan-kesulitan itu pasti ada kaum muslimin. Itu sudah pasti. Gandengannya kemudahan, ada kesulitan. Ya, Anda sulit, Anda mudah. Di balik itu ada juga hal-hal yang ada kesulitan yang mengancam, ada kesusahan yang mengancam. Nah, an Ibni Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u 'indal karabi. Nabi biasa berdoa apabila mengalami kesulitan. Apa itu doanya? La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil azim. Ya, di sini sahih. Jadi terlihat Nabi seperti tidak berdoa. Ini kok cuma zikir. Tetapi kaum muslimin, zikir seperti ini justru sudah mengandung permohonan di dalamnya. Jadi Nabi kalau dapat musibah, dapat kesulitan, lagi galau, maka beliau membaca La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, al-azim, dia maha agung. Ya, jadi kalau kita bilang Allah itu al-azim,
Berarti Allah itu agung segalanya. Ya, agung nama-namanya, agung sifat-sifatnya. Allah itu agung keindahannya. Semua apapun yang berkaitan dengan Allah itu agung. Ya. Kemudian Al-Halim. Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala Maha Santun, Maha Penyantun. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengakhirkan untuk memberikan siksa bagi para pelaku maksiat. Tidak berbuat maksiat langsung disiksa, diulur dulu waktunya. Mungkin hamba ini masih mau bertobat. Nah, itu yang disebut dengan Al-Halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dia adalah Rabb langit dan bumi. Wa Rabbul arsil azim. Itu yang dibaca Nabi di saat mengalami kesulitan. Cobalah kaum muslimin. Coba ya. Anda catat dengan baik ya, yang punya masalah saat ini, ya kita semua punya masalah. Cuma kadang tingkatnya berbeda-beda. Punya masalah, coba baca ini. Ya, baca ini. Insyaallah ini akan memudahkan urusan kita. Anda tidak perlu pergi ke kiai-kiai cari resep apa. Ini sudah ada ini. Sudah jelas ini. Doa di waktu mengalami kesulitan. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsil azim. Nah, demikian. Kemudian kaum muslimin, ini didukung dengan hadis berikut ini. Ya. Dari Ja'far bin Maimun. Haddatsani Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala li abi. Jadi Abdurrahman nanya ke bapaknya, ke abinya, yaitu Abu Bakar. Katanya, ya abati, wahai ayahku, asma'uka tad'u kulla ghadatin. Kok aku sering dengar jenengan kalau setiap pagi doanya seperti ini. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan aku afiah, kesehatan pada badanku. Ini penting memang. Sebab kalau badan ini sehat, maka ini kita terdukung untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fis sam'i. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Nah, kalau pendengaran sehat, alhamdulillah kaum muslimin masih bisa aktif ikut kajian, khususnya kajian Adabul Mufrad setiap hari Ahad karena sehat pendengaran. Nah, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan kesehatan pada penglihatanku sehingga masih bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di mushaf, masih bisa membaca zikir-zikir, dan masih bisa membaca nasihat-nasihat yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita melalui media-media sosial. Alhamdulillah. La ilaha illa anta tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbi salasan. Ya. Engkau mengulanginya 3 kali di waktu petang dan 3 kali di waktu pagi. Wa taqul, dan ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya, ini gandengannya memang kufur dengan fakir. Sebab orang kalau fakir cenderung mudah digoyang imannya sehingga dia menjadi kufur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbih. Ulangi itu 3 kali di waktu pagi, di waktu petang, dan ulangi lagi di waktu pagi. Ini yang kau sering baca wahai ayah. Tak amat-amati jenengan kok sering baca ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika bapaknya lagi zikir itu dikeraskan. Waktu baca zikir pagi dan petang itu dikeraskan oleh Abu Bakrah, dan anaknya yang menyimak itu sering mendengarnya sehingga dia juga hafal. Faqala, na'am ya bunai, betul saya sering membaca itu karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir-zikir tersebut di waktu pagi dan di waktu petang. Dan wahai anakku, tahu ya anakku ya, dengar baik-baik. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Aku suka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kita sudah pernah membahas dulu kaum muslimin kapan waktu zikir pagi dan zikir petang itu. Bahwa di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara pendapat tersebut yang kami cenderung kepadanya bahwa zikir petang itu dimulai semenjak terbenamnya matahari hingga masuk subuh. Sementara zikir pagi itu ya dimulai dari terbitnya fajar ya sampai terbenam. Mau terbenam. Alasannya sebagai berikut. Kata Nabi, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba pun yang berkata di waktu pagi kulla yaumin, di setiap hari, wa masa'in kulli lailatin, dan di setiap petang, di setiap malam. Nah, coba lihat kalimatnya. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan di waktu pagi di setiap harinya dan di waktu petang di setiap malamnya. Jadi petang di setiap malam. Di mana dia membaca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, jadi ini alasan beberapa imam mengatakan bahwa waktu petang, zikir petang itu dimulai setelah matahari terbenam. Tapi ada juga yang mengatakan di waktu asar sampai terbenam, sampai maghrib. Nah, kita katakan, anggaplah kalau sekiranya Anda terluput membaca zikir dan Anda meyakini bahwa itu di waktu asar sampai matahari terbenam, kalau memang Anda terluput, maka tidak mengapa Anda baca setelah matahari terbenam. Mengingat ada beberapa ulama-ulama yang mengatakan bahwa waktu petang itu ya di waktu malam itu. Nah, kemudian Abu Bakar melanjutkan, dakwatul makrub, wahai anakku, Nabi bersabda, doa orang yang ada dalam kesulitan itu adalah Allahumma rahmatak arju wala takilni ila nafsi turfata ain waslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doa kesulitan. Di samping sebelumnya, ya, ini yang kedua. Ya Allah, aku berharap rahmatmu dan jangan engkau tinggalkan aku walaupun sekejap. Ya, artinya di sini jangan engkau sandarkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Maksudnya kaum muslimin, jangan tinggalkan aku walaupun sekejap. Aku tidak bisa bersandar pada diriku ya Allah, tapi aku bersandar kepada engkau. Waslih li sya'ni kullah, dan perbagusi semua urusanku. La ilaha illa anta. Alhamdulillah kaum muslimin, ini doa yang kedua bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Kemudian yang terakhir dari Abdullah bin Haris, sami'tu Ibnu Abbas yaqul, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'indal karbi. Nabi mengucapkan doa berikut ketika beliau ada dalam kesulitan. La ilaha illa al-azimul halim. La ilaha illa rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Nah, itu doanya. Jadi pertanyaannya kaum muslimin, mana doa di sini? Mana doa? Itu kan zikir. Kita katakan zikir ini juga bagian daripada doa. Maka lihatlah sabda Nabi, dakwatu Zinnun, doa Nabi Yunus ketika ia berada di perut ikan. Izda'a biha wa huwa fi batnil hut. Ya. Ini doa, kata Nabi, ini doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang membaca doa ini ya kecuali Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan dia. Ya, jadi ini kaum muslimin diulang-ulangi oleh Nabi Yunus. Dengan doa ini Allah pun mengeluarkan Yunus dari mana? Dari perut ikan. Jadi hati kita ini menginginkan sesuatu, tetapi lisan kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Ya, jadi berarti ada berapa di sini? Ada 3 doa yang bisa Anda baca di saat Anda mendapati kesulitan.
Yaitu yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil azim. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu dua. Yang ketiga, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Nah, tiga ini kaum muslimin, Anda membaca satu persatu, monggo. Anda mau satukan dari tiga doa ini, ya. Kalau tingkat kesulitan Anda sudah begitu berat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan hal yang menimpa Anda. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan bahas tentang doa istikharah, fikih salat istikharah berikut dengan doanya. Kemudian disusul doa ketika berhadapan di depan penguasa. Semisal jenengan dipanggil Pak Desa, dipanggil Pak Bupati atau Pak Prabowo ke istana, Anda gemetar takut, nah ada doanya. Ada doanya tersendiri. Nah, demikian insyaallah. Baik, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Jadi ada Pak di dalam buku, di dalam banyak ada Ustaz yang mengatakan bacaan Al-Quran itu kalau disampaikan barang orang mati tidak nyampe. Al-Quran itu tidak bisa untuk disampaikan barang mati untuk orang hidup. Nah ini maksudnya gimana Pak? Kemana tujuan pembicaraan ini? Maksudnya kalau sampai kita akan bacakan Al-Quran untuk orang mati, begitu? Enggak, orang baca Al-Quran itu kalau disampaikan kepada orang yang sudah mati di dalam kubur, iya, itu tidak nyampe katanya. Nggak, atau tidak mendengar, mayitnya tidak mendengar. Tidak nyampe. Maksudnya nggak nyampe apanya? Pahalanya. Oh, pahalanya. Oh iya. Pikir nggak nyampe, maksudnya nggak dengar, bukan? Ya maksudnya yang dengar ya nggak nyampe. Ada kemungkinan nggak nyampe, maksudnya pahalanya nggak nyampe maksudnya. Mungkin begitu ya yang jenengan maksud, yang dimaksud orang itu. Nah, dan itulah pendapat yang benar. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran, dan ingat, orang kalau baca Al-Quran itu kan pahalanya akan kembali ke dia. Ya, Anda membaca alif, lam, mim, itu berbentuk pahala, ya, untuk Anda. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan pahala-pahala tersebut, lalu Anda niatkan pahala itu untuk yang mati aja lah, tak transfer, untuk yang mati aja, nggak usah aku. Nah, itu yang insya Allah yang dimaksud oleh saudara-saudara kita, mentransfer pahala untuk mayit. Nah, model seperti ini itu tidak ada dalam syariat. Gak ada contohnya sama sekali. Gak ada. Dan perlu diketahui, urusan hidup mati ini, ya, hubungan antara orang hidup dengan mati ini adalah hubungan gaib. Kita tidak mengetahui apa yang bisa sampai atau tidak bisa sampai, apa yang bermaslahat atau tidak bermaslahat, kecuali ada pemberitahuan dari yang mengetahui perkara gaib itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan informasi dari Rasulnya. Oh, ternyata mendoakan boleh sampai. Kalau mendoakan, bukan mentransfer, mendoakan sampai. Oh, bersedekah atas nama sampai. Karena ada pemberitahuan dari Zat yang Maha mengetahui perkara gaib. Nah, sekarang untuk mentransfer, ada enggak pemberitahuan dari Allah, Zat yang Maha gaib, yang tahu perkara gaib? Ada enggak juga pemberitahuan dari Nabi? Dan pernah enggak dipraktekkan oleh Nabi? Tidak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Gak ada, mau Yasin Al-Kahfi ke orang mati, gak ada sama sekali. 30 juz juga gak ada. Gak ada. Ada sama sekali. Karena untuk menetapkan itu perlu ada dalil.
perlu ada dalil. Sementara dalil-dalil yang ada hanyalah dalil-dalil yang sifatnya kalimat-kalimat umum yang tidak mengarah ke sana. Ya, atau perkataan para imam-imam tertentu. Yang kita ini butuh dalil. Kalau kita bilang dalil, bukan perkataannya Imam Ahmad, bukan perkataannya Imam Syafi'i, bukan perkataannya Imam Malik, bukan. Ada dalil tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Yang itu yang kita inginkan. Kalau doa di dalam Al-Quran bisa ya? Boleh. Ya, makanya khotib biasanya kalau berkhutbah di penghujung khutbahnya itu berdoa demikian. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Ada untuk orang mati. Begitu juga disyariatkan berdoa di waktu salat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Nah, seperti itu. Baik. Jadi tidak sampai maksudnya di situ. Pahalanya tidak ada dalil yang mengatakan sampai. Demikian. Itu yang kita yakini. Kalau ada ayat yang mengatakan begini, saat kita buka barokan, kan itu Al-Quran ini penuh dengan barokah. Nah, itulah kami maksud. Ada kalimat-kalimat, redaksi-redaksi yang bersifat umum, akhirnya ditarik-tarik ke bawah ke mayit. Iya, nggak ada sama sekali. Seandainya maknanya seperti itu, maka Nabi akan terlihat ada riwayatnya baca Al-Quran di kuburan. Para sahabat tiap malam ada di sisi kubur, itu pasti. Nabi loh, itu jangankan siang hari, malam hari pun Nabi pergi ziarah kubur. Karena Nabi ini punya perhatian kepada saudara-saudaranya, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Nah, ketika ziarah kubur, apa yang dilakukan oleh Nabi? Cuma doa. Setelah itu balik. Doa enggak ini. Kalau memang begitu penafsirannya, para sahabat pasti sudah mengamalkannya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.